Jumpa lagi bareng saya di channel YouTube Bileka HT ya. Teman-teman, di sini saya telah membuatkan sebuah aplikasi. Aplikasi ini adalah aplikasi kasir ya. Aplikasi ini dibuat dengan PHP ya. Kita bikinnya pakai framework Laravel ya. PHP sendiri punya framework yang banyak, ada Laravel, CI, dan sebagainya. Perlu diketahui, sebelumnya saya sudah di chatting atau sudah dikabari salah satu siswa yang butuh aplikasi ini ya. Kemarin dikirimin contoh soalnya ya. Saya sendiri juga dulu adalah lulusan SMK ya. Dan soalnya pun tidak jauh beda, bahkan mirip ya. Nah, di sini proyeknya adalah kasir. Dan di sini juga ada gambar kerja, ada gambar database-nya. Di sini sudah saya buatkan persis ya, untuk database-nya, nama-nama field-nya, nama-nama kolomnya itu tak buat persis dengan yang ada di soal. Kalau teman-teman lihat sendiri di sini, kita lihat salah satu tabel pelanggan di sini, pelanggan ID, nama pelanggan, alamat, nomor telepon itu sama persis dengan yang ada di soal. Di sini ada sebuah fitur minimal. Seperti ini, ada administrator dan petugas. Nah, sekarang kita lihat project yang telah saya buat di sini. Kita pakai PHP dan framework Laravel, lalu tetap juga kita pakai CSS Bootstrap versi 5, dan tempatnya sendiri adalah namanya metrik ya. Kalau teman-teman bisa cari, eh ini projectnya dijual sangat murah bagi pelajar. Saya instalkan di laptopnya langsung bisa siap UKK 2024 dan seterusnya. Kayaknya soalnya tiap tahun sama aja ya. Nanti kalau misalkan iya, silahkan kunjungi saya, hubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi. Nah, halaman awal aplikasi ini seperti ini. Di sini ada halaman dashboard. Halaman dashboardnya ada beberapa informasi seperti ini. Nah, tampilan loginnya seperti apa kita perlihatkan juga di sini ya. Kita logout dulu. Nah, ini adalah halaman loginnya teman-teman. Kita coba login pakai administrator ya. Ini. Oke. Nah, di sini saya jelaskan satu persatu. Kita jelaskan dari awal dulu aja, dari yang paling bawah ya. Nah, di paling bawah itu ada menu user. Di sini ada 2 user yang sudah saya tambahkan. Dan di sini juga sudah dibagi level dan level ya. Jadi ada 2, administrator dan petugas. Nah, di soal sendiri petugas itu tidak bisa mengunjungi situs halaman registrasi. Jadi di sini nanti saya buatkan, kalau petugas dia login nanti tidak ada menu user. Nah, kalau administrator nanti ada. Nah, ini sudah saya tes semua dan jalan. Ini ada halaman user, halaman supplier seperti ini. Kita contohkan aja supplier, misalkan Joko Raharjo, Ahmad, Desa, Soditan, Lasem. Nomor telepon 0893422234, seterusnya. Kita enter aja. Nah, sudah terisi. Setelah itu coba kita buka halaman yang lain ya. Kita buka halaman produk. Nah, di sini ada halaman produk yang di sana tertera harga dan stok serta nama produknya. Kita akan tambah salah satu produk, misalkan headset robot, misalkan kodenya A2 02, harga 48.000, stoknya misalkan di sini stok awal ya, stok awal 10 aja deh, kita enter. Nah, nanti untuk harganya otomatis seperti ini. Oke, bagi Anda yang minat aplikasi ini langsung aja hubungi saya. Harganya sangat murah bagi pelajar ya. Nanti ada diskon sendiri. Nanti kalau misalkan tidak bisa install, saya instalkan dari sini, saya remote bisa. Oke. Nah, setelah itu di sini halaman pembelian. Oke, di sini ada halaman pembelian. Kita contohkan tambah pembeli. Pembelian ini maksudnya adalah, ini kan aplikasi yang berdiri di sebuah toko misalkan. Toko itu kan biasanya kan
nyetok barang. Nah, nyetok barang itu masuknya adalah di bagian pembelian ini. Misalkan hari ini ya, hari ini kita pilih suppliernya Muhammad Farhan Abidin, informasi aja ini nama anak saya. Kita submit. Oke, nah ini. Setelah itu coba kita tekan detail di halaman ini. Di halaman tadi ya, nama supplier Muhammad Farhan, tanggal hari ini tanggal 4. Di sini ada nama produk, jumlah produk. Ini adalah form untuk menambahkan produk apa yang dibeli, misalkan mouse wireless merek robot, kita coba stok 2. Nah, perlu diketahui ya, di halaman ini ketika kita menambahkan produk, otomatis produknya, stok di produk ini juga akan bertambah ya. Tadi merek wireless merek robot tadi sudah bertambah. Oke. Nah, sekarang kita cek apakah headset robot 02 ini kan stoknya 10. Coba kita tambahkan di sini ya. Kita tambahkan 2, kita submit, harusnya jadi 12. Kita refresh. Nah, 12. Oke, masuk. Ini sudah, ini total pembeliannya ada di sini. Kita kembali. Untuk data pembelian seperti ini ya. Menu pembelian. Nah, ini adalah menu penjualan. Nah, menu penjualan ini dibuka ketika si kasir toko ini ada orang yang beli di tokonya. Nah, itu masuknya di sini menu penjualan. Jadi ada pembelian, ada penjualan. Pembelian itu adalah nyetok barang, kemudian dijual lagi. Nah, maksudnya di sini. Nah, ketika ini kita buka halamannya seperti ini, kita coba tambahkan misalkan hari ini ada orang beli. Nah, misalkan ini belum ada namanya pembelinya atau pelanggannya, kita tekan tombol baru ini bisa langsung ngelink di tambah pelanggan baru. Misalkan ini ada pelanggan baru ya, kita tambahkan misalkan seperti ini, kita submit. Nanti kita kembali di sini ke penjualan, kita tambahkan dulu. Oke, nah ini kita submit. Nah, si Farhan ini beli apa saja, kita klik detail. Oh, dia tadi beli headset. Ini headset robot, totalnya adalah 1. Nah, kita lihat di sini headset robot 02. Ini kan stoknya ada 12. Nah, kalau misalkan kita input di menu penjualan ini, harusnya nanti stoknya berkurang secara otomatis. Kita klik submit. Ya, 1. Kita coba lihat di sini. Kita refresh. Ini kan 12, harusnya nanti jadi 11, sorry. Oke. Nah, bisa kita tambahkan misalkan dia beli barang lebih dari 1 ya. Nah, ini udah, langsung kita kembali seperti ini, juga ada total penjualannya. Oke. Nah, di sini kita masuk ke halaman dashboard, karena di halaman pelanggan tadi udah saya bahas ya. Sudah saya singgung untuk tambah pelanggan. Kalau misalkan mau edit pelanggan, di sini ada tombol editnya. Oke, sebelum saya lanjut, bagi Anda yang ingin membeli aplikasi ini, langsung saja hubungi saya di WhatsApp yang saya sertakan di deskripsi. Halaman dashboard seperti ini, tidak ada informasi yang apa-apa yang aneh-aneh. Tidak lupa di sini ada menu laporan. Nah, laporan ini ada 2, laporan penjualan dan laporan pembelian. Coba kita buka di laporan penjualan. Nah, ini bisa kita sortir mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kita tampilkan data seperti ini, akan muncul secara otomatis. Nah, tidak berhenti di situ aja. Anda bisa mengekspornya ke Excel. Nah, ini yang mungkin banyak dibutuhkan oleh toko-toko ya. Kita tekan export Excel, nanti otomatis akan mendownload laporannya. Kita coba buka ya, apakah bisa. Nah, ini bisa dibuka di Excel ataupun WPS ya. Ini ada informasinya, tanggal penjualan, nama pelanggan, dan total. Oke. Nah, ini untuk UKK, Anda akan otomatis lulus jika Anda bisa menjelaskan alur dari program ini sendiri, yang tadi sudah saya bahas full di dalam video ini.
Jadi kalau minat langsung aja beli di saya dan di WhatsApp yang sudah saya sertakan. Harganya sangat murah, bisa saya remote dari sini, nanti saya instalkan. Informasi aja, mungkin Anda ada yang awam, masih awam tentang PHP. Jadi kemarin saya masih banyak menjumpai pertanyaan. Saya kan sudah bilang kalau ini pakai Laravel. Nah, dia bilang itu bukan natif kan, Bang? Bukan PHP natif kan? Bukan ya, teman-teman. PHP natif itu PHP yang tidak sama sekali tidak pakai framework. Nah, itu adalah PHP natif. Mudahnya seperti itu ya, penjelasan mudahnya. Jadi kalau misalkan saya sudah pakai Laravel, otomatis itu bukan PHP natif. Ini adalah PHP yang kita pakai framework Laravel. Nah, kalau teman-teman pengen belajar framework sendiri, framework Laravel itu framework PHP itu ada banyak sekali ya. Framework PHP. Nah, ini saya perlihatkan. Di sini ada 8 framework PHP terbaik. Bahkan ini kalau kita buka, teman-teman harus sedikit membaca lah, sedikit tahu lah. Pertama Laravel, kode igniter CI, kemudian ada Symfony, ada Zen dan seterusnya ya. Ada banyak sekali, cuman yang saya jumpai paling banyak digunakan adalah Laravel dan kode igniter atau CI. Nah, mungkin Anda ada yang takut nanti kalau misalkan tahu guru saya gimana, Bang? Nah, saya ada solusinya. Ini kan tampilannya seperti ini. Saya bisa merubah tampilan ini ke tampilan yang mungkin Anda inginkan. Misalkan pengen ganti wajahnya. Misalkan di sini saya sudah buat versi yang lain, yang tampilannya yang lain ya, yang mungkin tapi memang tidak jauh beda. Tapi di sini saya lihat tampilannya seperti ini kan ya nggak sama dengan yang ini. Memang untuk isinya sama, tapi kan tampilannya sudah berbeda. Dan kalau yang ini itu nama template bootstrapnya adalah modern kalau nggak salah, moderness. Kalau yang ini apa namanya, metrik ya. Mungkin itu aja. Kalau misalkan Anda sudah bisa, dulu saya itu pengalaman UKK satu CRUD aja. Satu CRUD itu artinya adalah satu fungsi seperti ini, tambah, edit, hapus, pencarian. Kalau itu sudah berhasil, sudah berjalan sebagaimana mestinya, itu akan meluluskan teman-teman, sudah otomatis lulus. Nah, tapi informasi yang saya dapat baru ini, ketika teman-teman dikasih waktu selama 1 bulan mengerjakan di rumah, Anda bisa menginstal aplikasi ini, lalu cuman di sekolah cuman menjelaskan alur dari programnya, itu udah otomatis dapat nilai yang bagus. Nah, ini saya contohkan, tadi kan saya sudah login pakai administrator. Di halaman dashboard ini saya login sebagai administrator. Nah, coba kita login sebagai petugas. Perbedaannya ada di mana? Nah, ini kita logout dulu. Petugas. Kita enter. Nah, ini nanti tidak ada perbedaan yang jauh. Laporannya tetap ada. Menu penjualan, pembelian, produk, supplier tetap ada. Yang tidak ada adalah menu user, karena si petugas ini tidak ada kuasa untuk menghapus user administrator tentunya ya. Mengingat kita membuka soal ini adalah soal UKK yang diberikan, ini jauh lebih minimal ya. Fiturnya cuma login, logout, registrasi, pendataan barang, pembelian, penjualan stok barang. Tidak ada menu user dan sebagainya. Tidak ada menu laporan. Ini minimal. Nah, kalau kita lihat ini udah otomatis mencakup ini semua. Sudah sesuai dengan soal. Nah, tapi kalau misalkan aplikasi ini Anda gunakan di toko beneran, Anda akan dimarahi orangnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di gambar kerja ini ya, teman-teman tidak melihat perbedaan harga antara harga penjualan dan pembelian. Nah, itu kan nanti si kasir atau si toko kan tidak untung ya. Harusnya soal ini, kalau menurut saya loh ya, mungkin kalau misalkan saya salah silahkan dibantah.
atau ditambahin lah. Harusnya harga jual dan harga beli itu dibedakan. Misalkan kita beli mouse harga 50.000, nanti kita jual tetap harganya 50.000, kita kan nggak untung. Harusnya kita bedakan harga beli misalkan 50.000, kita jual berapa? 55.000. Nah, itu harus beda harganya. Kalau kita lihat di soal ini kan sama. Itu aja sih komen saya dari soal ini. Oke, itu aja. Semoga bisa bermanfaat. Langsung aja hubungi saya di WhatsApp. Kalau misalkan ada pertanyaan, langsung aja ditanyakan. Kalau misalkan pengen nego harga, langsung aja dinego, karena mengingat ini adalah untuk pelajar. Kalau misalkan pengen digunakan untuk belajar, silahkan. Saya nggak menutup kemungkinan untuk memberi Anda secara gratis ya. Tapi di sisi lain, saya tetap mematok harga di sini. Saya akan mematok harga, harganya sangat murah, silahkan hubungi saya aja. Tidak saya sertakan di video ini. Yang jelas tidak jauh dari aplikasi yang telah saya buat dulu, yaitu kasir tapi PHP natif. Jadi itu aja. Sudah berapa menit ini? Kalau saya lihat sudah hampir 20 menit saya menjelaskan. Jangan lupa subscribe Yulika HT, karena subscribe itu gratis ya teman-teman, nggak bayar apa-apa. Dan itu aja, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.